can still enjoy it. You've just got to be more careful of everything, I think. And everywhere's closing. Yeah. So it's not as fun as it was last week. Sejauh mata memandang, kita tidak melihat para wisatawan sama sekali. Seperti lagi naik motor sendiri di Pantai Kuta, nggak ada orang. Oke, kita langsung ke Pantai Kuta ya. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya David Alam TV. Dan siang hari ini saya sedang berada di depan patung Dewa Ruci di kawasan Simpang Siur, Denpasar. Dan ada yang menarik ya, kali ini saya sedang tidak berada di pantai dan pakaian yang saya pakai juga berbeda dengan biasanya. Kali ini saya ingin mencoba sebuah vlog yang baru, yaitu motovlog, di mana saya akan ngevlog riding dengan motor kesayangan saya, si Badas ini. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini tepat 1 tahun saya mulai benar-benar serius di YouTube. Sampai dengan saat ini udah hampir setahun dan udah mendapatkan subscriber yang cukup banyak dan juga mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya ya. Dan konten kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan untuk melihat bagaimana suasana Denpasar H-1 sebelum Nyepi. Biasanya menjelang Nyepi itu kota Denpasar dan sekitarnya sangat ramai karena mereka mempersiapkan sebuah pawai namanya Pawai Ogoh-Ogoh. Namun sesuai dengan perintah terbaru dari pemerintah Provinsi Bali bahwa tahun ini Bali tidak mengadakan pawai atau perayaan Ogoh-Ogoh karena kita tahu sendiri wabah virus corona ada di mana-mana dan menimbulkan kekhawatiran. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya bagaimana keadaan kota Denpasar, Jimbaran, Kuta, Canggu, Sanur, dan sekitarnya yang sebenarnya suasananya harusnya sangat meriah karena menyambut sebuah perayaan besar dan kemudian besoknya kita Nyepi. Dan kita lihat seperti apa keadaannya, langsung saja kita keliling. Yuk, ikuti saya sekarang juga. Dan perjalanan pertama kita kali ini kita akan menuju ke kantor imigrasi Jimbaran karena tadi mendapatkan informasi dari Instagram @info_denpasar. Katanya hari ini ada antrian para wisatawan asing yang mengurus perpanjangan visa. Sepertinya ini adalah hal yang cukup menarik untuk kita lihat. Jadi kita akan langsung menuju ke kantor imigrasi di Jimbaran sana. Ayo kita let's go. Sepanjang perjalanan di Jalan Bypass Muara ini kelihatan banget ya suasana lalu lintas sepi banget, nggak seperti hari biasa. Kalau kita bisa bilang hari biasa itu di sini adalah salah satu pusat kemacetan. Apalagi ini adalah hari weekday di mana banyak yang kuliah, banyak yang bekerja juga. Hari ini asli sepi banget. 5 minutes later. Dan sekarang kita sudah sampai di kantor imigrasi Jimbaran. Cuman sayangnya kita agak sedikit terlambat karena kantor imigrasi hanya buka setengah hari dan kita tidak bisa melihat keramaian seperti yang diinfokan di Info Denpasar dan beberapa info media sosial lainnya yang begitu viral. Karena hari ini banyak sekali wisatawan asing yang sampai ngantri sampai di depan jalan sana untuk mengurus perpanjangan visa dikarenakan penerbangan ke berbagai negara asal tujuan mereka itu semuanya ditutup. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang menarik, cuman sayang banget ya. Tapi nggak apa-apa, nanti akan saya coba ambil beberapa video dari akun-akun media sosial berita seperti Info Denpasar dan lain sebagainya. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan kembali perjalanan kita ke arah Kuta. Antriannya di di kantor imigrasi Jimbaran.
Oke, dan kita baru aja dari imigrasi. Sekarang kita akan menuju ke Pantai Kuta. Kita akan lihat bagaimana suasana di Pantai Kuta. Bisa dilihat ya, suasananya lengang di siang hari ini. Kita sekarang menuju ke Jalan Raya Kuta. Oh iya, tadi kita lihat ada panggung-panggung di jalan, kita coba lihat ya. Dan sekarang saya berada di depan ogoh-ogoh yang biasanya harusnya diarak itu H-1 Nyepi. Jadi sebenarnya hari ini adalah, kalau tidak ada satu kejadian apapun, hari ini akan menjadi sangat ramai di Bali. Dan kita lihat kita ada di Banjar Tuban Gria. Dan sesuai dengan obrolan saya dengan para pengurus Banjar di sini, dikatakan bahwa tidak ada pawai hari ini. Hanya saja ogoh-ogoh masih tetap dipajang di pinggir jalan, sekedar untuk mengingatkan kepada semua orang bahwa H-1 Nyepi itu ada pawai ogoh-ogoh. Jadi mereka tetap memajang ogoh-ogoh mereka di sini. Dan kita berada di area Tuban, tepatnya di depan pintu masuk airport. Itu bisa kita lihat di depan ya. Dan di depan patung Gatot-Kaca persis. Sayang banget ya, harusnya ini akan menjadi malam yang sangat luar biasa, yang mengundang crowd dan juga mengundang keramaian para wisatawan asing untuk datang melihat dan juga berkunjung. Dan di belakang saya ini adalah prosesi upacara mecaru, yaitu berupa upacara penyucian diri yang biasa dilakukan di H-1 Nyepi, yang kali ini di tahun ini dibatasi oleh pemerintah, tidak bisa diselenggarakan oleh banyak orang, tapi dengan beberapa prosesi yang lebih sederhanakan dengan lebih sedikit orang yang terlibat. Dan seperti inilah prosesi mecaru yang dilakukan di Bali di H-1 Nyepi ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di Bali setiap hari raya Nyepi itu dilakukan catur berata penyepian, yaitu tidak boleh bepergian, tidak boleh menikmati hiburan, tidak boleh bekerja, dan juga tidak boleh menyalakan cahaya ataupun penerangan. Seperti itulah esensi Nyepi yang benar-benar sunyi dan sakral di Hari Raya Nyepi, yang sepertinya dunia pun belajar dari Hari Raya Nyepi ini, di mana sebagian besar negara-negara dunia pun juga melakukan penyepian atau lockdown. Dan kita sekarang ada di Jalan Kediri, bisa dilihat Park 23 terlihat lengang. Kita akan segera masuk ke Jalan Kartika Plaza. Kalau di sebelah sana ada Pantai Jerman yang terkenal. Di depan ini kita bisa lihat ada Lipo Mall ya. Lipo Mall. Biasanya di kawasan ini para wisatawan asing itu banyak sekali yang berjalan ya, karena ini adalah area ataupun kawasan hotel-hotel bintang 3 dan juga bintang 4. Dan siang hari ini seperti yang bisa teman-teman lihat, suasananya sangat lengang kalau bisa dibilang seperti itu. Di depan kita ini adalah Kartika Plaza Hotel, dan di depannya adalah Discovery Shopping Mall. Di hari biasa ini adalah tempat yang sangat ramai. Hampir bisa dipastikan para wisatawan asing semuanya berjalan di pinggir jalan ini, ramai sekali pokoknya. Dan hari ini kita lihat, siang hari ini kelihatan sangat sepi sekali ya. Bisa kita bilang ini adalah hal yang menyedihkan bagi pariwisata Bali. Kita berharap ini bisa segera pulih dan wabah bisa segera berlalu. Discovery Shopping Mall yang biasanya kita lihat selalu banyak yang duduk-duduk di depan, beberapa bahkan tutup. Waterbomb Bali.
gimana perginya para wisatawan asing ini ya. Dan ini adalah kawasan Kuta Square. Hari ini terasa lengang sekali. Seperti lagi naik motor sendiri di Pantai Kuta, nggak ada orang. Oke, kita langsung ke Pantai Kuta ya. Hard Rock Cafe di siang ini sepi ya. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya bagaimana keadaan Pantai Kuta dan sekitarnya. Boleh kita lihat ya. Biasanya Pantai Kuta itu tidak memandang jam. Jam segini biasanya malah banyak banget surfer yang datang untuk surfing, berselancar. Tapi kita lihat masih ada, tapi tidak seramai biasanya. Biasanya jam segini udah banyak banget yang melakukan tanning atau berjemur di pinggir pantai, tapi tidak dengan suasana di siang hari ini. Kita bisa lihat ya bagaimana keadaan Kuta dan sekitarnya. Dan siang hari ini kita masih bisa jumpai beberapa wisatawan asing yang ada di Pantai Kuta, dan langsung aja kita kenal sama mereka ya. Hello, what's your name? Hello, Gleb. And you? Yeah. Slava. What's your name? Evgeny. And you? Rita. Olga. And you? Anya. Anya. And both of you from? From Russia. Which part of Russia? Petersburg, Moscow. First, I want to know how you can go out from your country, because you know the virus is everywhere. We go before it and it's easy. Here about 10 days to fly here. It was easy. 10 days. We will have 1 week more. What do you think about the condition now? All conditions is good, but it's bad that all traditional places are closing, and we can't go anywhere because all is closing. Yeah. And we just can go to beach, swim, Yeah. and drink beer. Are you afraid with Corona? No. No. As you see us there, I think we don't afraid of Okay. Corona. There is the safe place. So that's why I don't afraid of this. So after Bali, where do you want to go? We have to go home. Go Yes. home. How about the condition in Russia? In Russian panic. Panic. Yeah. But we don't know exactly what is there because we are not in Russia. But from our friends we hear that there is panic and bad conditions. Do you know about Nyepi Day? 25. Yes, 25. Yes, yeah. we know. In around the world, only Bali closed themselves, but now every country closed themselves. So you know Nyepi, everybody cannot go everywhere Yes, we hear about this. and cannot turn on the lamp, the lighting. There is no internet, there is no 3G. So you know the condition. Yeah? Yes, we know the condition. I hope you understand. Yes. Okay, so thank you very much for your time. Thank you. Okay, bye-bye. Bye. Dan sekarang kita ada di Jalan Raya Legian yang sangat terkenal ini. Kita lihat bagaimana kondisi sekitarnya ya. Ini bener loh, seumur-umur baru pertama melihat Jalan Raya Legian sesepi ini. Terakhir, satu momen dimana yang tidak pernah saya ingin ingat lagi, yaitu pada saat terjadinya bom Bali. Pasca bom Bali, mungkin kurang lebih seperti inilah keadaan Legian, Kuta dan sekitarnya. Saya ingat sekali pada saat itu benar-benar tidak bisa kita jumpai satu turis pun. Dan seperti yang teman-teman lihat saat ini, di H-1 Nyepi, di mana seharusnya banyak sekali ogoh-ogoh yang sudah terpasang, dipajang di depan ini dan siap untuk diangkut. Tapi hari ini kita lihat suasananya seperti ini, menyedihkan. Sekali lagi buat teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata, semoga tetap diberikan ketabahan, masih bisa menggunakan bekal dan tabungannya untuk bisa bertahan di masa-masa yang krisis ini. Beberapa saat lagi kita akan lihat Monumen Bom Bali. Biasanya di monumen ini
banyak para wisatawan mancanegara yang berkumpul untuk berfoto-foto. Juga biasanya ini adalah jalan yang sangat macet, dan ini adalah monumen Bom Bali, dan ini adalah area diskotik dan pub club yang sangat terkenal, ada VIP. Setidaknya video yang saya suguhkan ini bisa menjadi sebuah momen untuk bernostalgia buat teman-teman yang mungkin pernah ke Bali, punya kenangan manis di area sini ya. Mungkin ada yang pernah jadian sama pacar, atau kenangan waktu teman-teman Dharma Wisata study tour di Bali. Ya, ini adalah Pantai Double Stick di Seminyak, sebuah tempat yang tidak pernah sepi selama ini. Dan teman-teman, sekarang saya sedang berada di Pantai Double Stick Seminyak, dimana kalau teman-teman sering menyaksikan konten David Alan TV, pasti sering menyaksikan bahwa saya sering melakukan syuting di sini, karena di sini adalah daerah yang banyak sekali wisatawan asing yang bisa kita jadikan narasumber. Dan kita lihat di arah sana, sejauh mata memandang, kita tidak melihat para wisatawan sama sekali. Dan juga di arah sana, ini kemana para wisatawan asing ini ya? Apa yang terjadi dengan Bali? Ini bukan Bali yang biasa kita lihat, biasa kita kenal. Sepi sekali. Ya Tuhan, semoga wabah ini bisa segera berakhir, agar kita semuanya bisa mencari rezeki di sini, kembali seindah yang dulu. Bali menjadi sebuah magnet yang dikunjungi oleh seluruh wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Semoga. Dan kita memasuki Desa Tibu Benang, sudah di kawasan Canggu. 1,5 kilometer lagi kita akan sampai di Pantai Batu Bolong. Sambil tetap saya mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat bagaimana situasi di kawasan Canggu ini. Kita lihat ya, bagaimana akulturasi budaya Bali masih tetap bisa menjaga kekuatannya di tengah gempuran asing. Dan tentunya bagi para wisatawan sendiri ini merupakan satu hal yang sangat menarik, karena hal seperti ini, kita lihat penjor di kanan kiri jalan, itu adalah hal yang tidak mungkin bisa mereka temukan di negara asal mereka. Kita sudah hampir sampai. Kita langsung masuk parkiran ya, dan kita lihat langsung ke arah pantai. Apakah masih ramai seperti biasanya? Ayo kita ke sana. Dan akhirnya sampai juga kita di Pantai Batu Bolong Canggu. Ini adalah pantai yang sering sekali David Alan TV pakai untuk syuting, dan bisa kita lihat para wisatawan di sini masih ramai ada di pantai ini, dan mereka rata-rata tidak terpengaruh dengan adanya virus corona ini, dan menjadi salah satu andalan David Alan TV untuk membuat konten di sini. Kalau pengalaman David Alan TV, di sini para wisatawan asingnya berasal dari Rusia, dari Jerman yang banyak ya, dan juga dari negara-negara Eropa. Biasanya sih seperti itu. Kita lihat mereka sepertinya tidak terpengaruh dengan wabah yang sedang terjadi di dunia. Mereka menikmati harinya di pantai, dan tentunya seperti inilah harapan kita supaya Bali bisa kembali pulih. Dan seperti yang diketahui bahwa 85% masyarakat Bali menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Jadi kalau pariwisata pulih, tentunya masyarakat Bali bisa kembali tersenyum bahagia. Hello, what's your name? Sarah. And you? Megan. Where are you from? The UK. How long have you been here? 5 weeks. Yeah, Okay, so today is... Our last day, we're going home today. Yeah. So how can you get out from Bali to UK? So we've got... UK is still open for... For now, yeah, so that's why we're leaving. We were supposed to be leaving the middle of April, but we've had to change our flight. What do you think about the coronavirus? It's quite stressful. And how about in UK now? I think it's getting worse because no one's taking it seriously. Yeah. So, And in this condition, how can you enjoy Bali? You can still enjoy it, you've just got to be more careful of everything, I think. and everywhere's closing. Yeah. So it's not as fun as it was Yeah. last week. Okay. You know the 25 March is Nyepi Day in Bali? Yeah, yeah. So yeah, we're hopefully our flight will be fine tonight. Yes, because tomorrow everything closed. Yeah, yeah. And I hope it gets better soon for everyone. And
so everyone can get their jobs back, I guess. Yeah, jobs are stressful. Yeah, and what will you do at back home? So I work in the hospital, so I'm fine. I can go straight back to work when I go home. So your job is? So I'm training to be a paramedic at home. Okay. Yeah. So will be very hard job for you. Yeah. Yeah. And you? The same. I don't have a job. Okay, so thank you very much for your That's time. okay. Safe flight. Yeah. And you stay safe. And will you back to Bali? Yeah, we're coming back. Okay. Yeah. Thank you. Thanks. Bye bye. Dan inilah Jalan Teguh Umar, bisa dilihat sekitarnya ya. Tidak seramai hari biasanya. Banyak toko yang tutup juga. Biasanya kalau menjelang Hari Raya Nyepi ini banyak sekali ogoh-ogoh yang sudah dipasang di pinggir jalan. Entah itu yang bikin adalah Banjar atau personal, bahkan perusahaan juga ikut membuat ogoh-ogoh biasanya. Dan hari ini kita lihat masih belum kita temukan ogoh-ogoh di pinggir jalan yang dipajang seperti yang di Tuban tadi. Kebanyakan sih mereka rata-rata sudah bikin. Cuman karena ada himbauan pemerintah untuk tidak mengadakan pawai itu, jadi banyak yang menyimpan kembali ogoh-ogohnya di Banjar masing-masing. Jadi tidak dikeluarkan. Rencananya pemerintah akan melakukan schedule ulang. Nah, ini adalah pusat perekonomian, bisa dibilang ini adalah jantung kotanya Denpasar. Jalan Teguh Umar. Ini adalah mall level 21, salah satu mall yang sangat merubah wajah kota Denpasar ya. Dulu sebelum ada ini masih belum kelihatan wow gitu ya. Dengan ada ini kelihatan Teguh Umar tuh jadi lebih hidup. Setelah dari Jalan Diponegoro ini, kita akan menuju ke Jalan Veteran. Di Jalan Veteran itu ada satu Banjar yang sangat terkenal setiap tahunnya dengan ogoh-ogohnya yang luar biasa. Kita akan lihat nanti ya, apakah masih tetap disimpan ataukah dipajang. Ternyata kita tidak menemukan satu ogoh-ogoh pun. Kita coba jalan lagi. Kita sekarang akan menuju ke Jalan Gajah Mada. Kita sekarang ada di Jalan Tamrin. Masih belum menemukan ogoh-ogoh di Denpasar. Oke, kita akan segera masuk ke Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada itu kalau dibilang sebagai salah satu warisan budaya atau kawasan heritage. Kalau di Jakarta ini mungkin semacam kota tua. Jadi pada zaman dulu pusat kota di Bali, di Denpasar adalah di Jalan Gajah Mada, di mana bisnis ini mulai menggeliat sejak tahun 50-an, 60-an, dan terakhir di masa kejayaannya di awal 90-an. Dan akhirnya bisa juga melihat ogoh-ogoh di kota Denpasar ini. Ogoh-ogoh naga cukup besar, bagus sekali. Cuman sepertinya akan segera diringkas, dibungkus kembali untuk dimasukin ke dalam Banjar. Keren ya. Dan banyak juga teman-teman yang melihat di sini. Dan siang hari ini saya bertemu dengan salah satu pengurus Banjar. Namanya siapa ya, Beli ya? Saya beli Bagong. Ini Banjar apa namanya? Banjar Titih. Di kawasan Jalan Sumatera Denpasar ya? Tepatnya di Denpasar Barat. Ini ngomong-ngomong konsepnya apa nih ogoh-ogohnya? Kita mengambil tema Mani Angkeran yang menceritakan tentang naga yang asal mula terpisahnya Jawa dan Bali ya? Ya bisa dibilang, ya lebih detailnya bisa dibilang seperti itulah. Nah, Mani Angkerannya ada di sebelah sana. Cuman dia kita sistemnya knockdown. Jadi ini naga, untuk naga kita dibagi 3. Ini bagian ekor, ini badan, kepala ada di luar, yang di depan jauh sana. Ya. Ini ukurannya dimensinya berapa meter kayak berapa? Kurang lebih ini ada di 22 meter. Jadi butuh berapa lama waktu buat ngerjain ini semua? Kita awal sih startnya dari Desember ya. Jadi kurang lebih
hampir 3,5 bulan lah. 3,5 bulan. Ya. Yang mengerjakan banyak? Ya pastinya. Seluruh ya. seluruh muda-mudi yang ada di sini. Oke, terus ide pembuatannya siapa yang punya konsep pertama untuk membuat ini? Buat konsep kita memang punya leader satu, ya kita bilang seperti arsitek lah ya. Itu arsiteknya ada Malen namanya. Ya kebetulan dia lagi nggak ada. Nah, dia yang pertama kali dan dia yang mengkonsep semuanya yang ada di sini. Instruksi gubernur sendiri kapan akan diselenggarakan Ogoh-Ogoh ini? Saya belum bisa memastikan, tapi yang saya tahu update dari kemarin, press release-nya itu bahwa akan dilaksanakan tanggal 8, pengarahannya tanggal 8 Agustus, dan penyerah hadiah dan sebagainya itu di tanggal 14 Agustus bertepatan dengan ulang tahun Provinsi Bali. Gitu. Dan rencana kedepannya ini akan disimpan di mana atau bagaimana? Ini kita masih belum tahu keputusan pasti dari pemerintah provinsi. Cuman itu kita jadiin acuan. Jadi untuk sementara Ogoh-Ogoh ini akan kita simpan. Ini udah dibagi 4 ya, kita akan keep di sini, ada beberapa di sebelah sana. Yang jelas kita tidak ada naruh di luar biar tidak mengganggu ketertiban lalu lintas. Baik, itu aja ya, terima kasih. Terima kasih Bli Bagong ya. Semoga segala sesuatu ini bisa cepat berlalu, kita bisa happy lagi, masyarakat Bali bisa kerja. Oke, terima kasih. Bye-bye. Dan saya sekarang sedang berada di depan Banjar Kain Siat. Mereka setiap tahun selalu menghasilkan ogoh-ogoh yang luar biasa, namun kali ini, tahun ini ya, seperti kita lihat mereka tetap membuat ogoh-ogoh cuman dipajang di belakang kita. Mungkin nanti akan dikeluarkan di bulan Agustus tanggal 8 sesuai dengan instruksi dari Gubernur Bali. Dan kita sekarang ada di Pantai Sanur dan kita akan lihat bagaimana keadaan di dalam. Terlihat sepi ya di hari biasa. Biasanya sangat susah untuk mencari parkir kendaraan di sini karena udah pasti penuh. Mobil bakal susah banget untuk parkir. Dan saat ini saya sedang berada di Pantai Sanur. Kita bisa lihat keadaan sekitar. Warung-warung tutup semua. Dan kita lihat sekitar juga sangat sepi, nggak ada pengunjung sama sekali. Dan tentunya salah satu upaya dari pemerintah Kota Denpasar untuk mencegah virus corona dengan menyediakan wastafel pencegah virus. Jadi karena kita udah sepanjang hari di perjalanan, kita cuci tangan dulu ya. Jangan lupa untuk cuci tangan, dan juga di sini ada hand sanitizer-nya juga. Oke, kita lihat lagi sekeliling. Bisa dilihat juga ya suasana di sekitar. Dan hari biasa, walaupun siang, tempat ini akan selalu ramai karena Pantai Sanur ini adalah pelabuhan penyeberangan juga menuju ke Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan juga ada yang ke Lombok. Jadi kita bisa lihat suasana pada hari ini sangat sepi sekali. Kita ke arah sana. Bahkan tidak ada wisatawan asing sama sekalipun di Pantai Sanur ini. Oke, sepertinya sudah dulu konten saya harus cepat pulang untuk mempersiapkan besok adalah hari Nyepi, jadi harus mempersiapkan segala macam bahan makanan untuk bisa saya sediakan agar bisa tetap menikmati makanan selama di rumah, karena semua tutup dan kita tidak boleh kemana-mana. Ayo, kita pulang sekarang juga. Dan teman-teman, saya saat ini sedang berada di depan patung Catur Muka Denpasar atau yang dikenal sebagai titik nolnya Kota Denpasar, dan ini di depan alun-alun Kota Denpasar ya. Dan sepanjang hari ini saya sudah mengajak teman-teman semuanya untuk berkeliling-keliling. Kita sudah melihat bagaimana suasana di Jimbaran, kemudian suasana di Kuta, di Legian, Seminyak, Canggu, seputaran Kota Denpasar, dan juga di kawasan Sanur. Semoga saja vlog saya berguna buat teman-teman semuanya untuk yang ingin tahu bagaimana update di Denpasar dan juga di Bali pada khususnya.
semuanya. Dan kita berharap bahwa wabah virus corona ini yang sedang melanda dunia bisa segera berakhir. Dan masyarakat Bali, Indonesia, dan juga dunia pada umumnya semuanya bisa kembali menikmati hidup normal seperti sedia kala. Dan juga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan cukup sekian konten saya kali ini. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya di David Alam TV. Dan salam dari David Kia TV. Kita yakin kita bisa. Bye-bye. Teman-teman, terima kasih sudah menonton David Alam TV. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan update video-video saya yang terbaru selanjutnya. Berikan tanda like apabila suka dengan video ini, tinggalkan komen, dan kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kia TV, kita yakin kita bisa. Bye-bye.